Om Swastiastu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 kelas A akan memaparkan materi tentang Undang-Undang 1945. Di sini kami beranggotakan 7 orang dengan saya sendiri, Dikadek Randi Wardana, dengan akhiran NIM 5002. Kemudian ada Made Rizda dengan akhiran NIM 4001. Kemudian ada Anita Altariani dengan akhiran NIM 1043. Kemudian ada Reni Mandalaya dengan akhiran NIM 1548. Dan kemudian ada Radhe Mahaswari dengan akhiran NIM 1038. Kemudian ada Made Nadia Febriana dengan akhiran NIM 1543. Dan terakhir ada Made Ari Bija dengan akhiran NIM 1548. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, sebelum kita masuk ke proklamasi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengapa Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Maka dari itu, Jepang mengakui kekalahannya kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, perlu kita ketahui juga pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuknya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, menuju proklamasi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, yang dimana golongan muda berpendapat bahwa ini secepatnya memerdekakan Indonesia. Kemudian di golongan tua ingin memerdekakan Indonesia itu ada campur tangan oleh Jepang dan diolah dalam PPKI. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, sejumlah pemuda menculik Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok untuk mendiskusikan proklamasi kemerdekaan ini. Nah, Soekarno ingin secepatnya memerdekakan Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Medan. Dan teks proklamasi diketik oleh Said Timali. Kemudian teks proklamasi awalnya tempat pembacaan itu direncanakan di lapangan Ikada, tetapi dipindah ke halaman rumah Soekarno yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada hari Jumat pukul 10 upacara proklamasi 17 Agustus ini sana. Kemudian tempat pembacaan teks proklamasi awalnya ingin dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi dipindahkan ke halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan. Nah, adapun dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mengandung makna, yaitu lenyapnya penjajahan di Indonesia dan terwujudnya kemerdekaan Indonesia atas kekuatan sendiri. Kemudian sumber dari segala sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia dan peralihan hukum kolonial ke dalam hukum nasional. Baik, sini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang UUD sebagai hukum dasar. Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum ataupun peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Nah, yang pertama ada hukum dasar tertulis. Nah, hukum dasar tertulis adalah suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan lain atau undang-undangan yang lain yang berlaku di suatu negara ataupun aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah,
Contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sifat dari hukum dasar tertulis ini adalah yang pertama, peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Yang kedua, memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan. Yang ketiga, mengikat baik pemerintahan, lembaga-lembaga ketatanegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara dan penduduk di mana saja berada. Yang keempat, menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan bawahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang kelima, yaitu menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan bawahan. Selanjutnya, ada hukum dasar tidak tertulis ataupun konstitusi tidak tertulis, yaitu suatu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi ini merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Nah, adapun sifat dari hukum dasar tidak tertulis ini, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan isi, arti, dan maksud hukum dasar tertulis. Yang kedua, melengkapi, mengisi kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam hukum dasar tertulis. Yang ketiga, memantapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis. Yang keempat, terjadi berulang kali dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang terakhir hanya dapat terjadi pada tingkat nasional. UUD 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi suatu dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sebuah naskah. Yang pertama terdiri atas pembukaan, batang tubuh, isi, dan penjelasan. Yang kedua, ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang ketiga, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Baik. Sekian dari pemaparan materi dari saya akan berikan ke rekan saya. Baik, di sini saya melanjutkan materi tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan negara. Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. UUD 1945 ini berbentuk dokumen tertulis yang membuat hukum dasar dan pedoman pembentukan peraturan. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, berikut ada beberapa jenis konstitusi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, yaitu konstitusi tertulis yang membuat dasar negara Indonesia yang dituangkan secara formal. UUD 1945 berlaku mulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai pada tanggal 27 Desember 1949. Naskah konstitusi adalah hukum dasar dari hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau BPUPKI yang diubah menjadi naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang berlaku saat ini. Berikutnya ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat KRIS. Pada tahun 1949, konstitusi yang berlaku di Indonesia setelah berakhirnya Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi RIS pada tahun 1949. Dalam Konstitusi RIS disediakan lembaga khusus yang diberikan kewenangan khusus membentuk perubahan paling fundamental dalam Konstitusi RIS adalah bentuk negara kesatuan diubah menjadi negara federal dengan
sistem pemerintahan parlementer. Yang berikut ada Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS 1950. UUDS 1950 merupakan konstitusi yang tertulis berlaku pada pasca konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUDS 1950 membawa kembali bentuk negara Indonesia dari negara federal menjadi negara kesatuan. Sesuai dengan sifat yang sementara, UUD 1950 memuat ketentuan hukum yang mengatur lembaga pembentukan Undang-Undang Dasar tetap yang disebut konstitusiente melalui dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Konstitusiente bersama pemerintah menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku menggantikan UUDS 1950 dengan 5 Juli 1959. UUD 1945 tidak berlaku lagi, yaitu UUD 1950. Materi selanjutnya yaitu tentang perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dikatakan sebagai hukum dasar itu karena di samping hukum dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau yang bisa disebut sebagai konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dan merupakan hukum yang menepati kedudukan tertinggi. Fungsi dari Undang-Undang Dasar ini sebagai alat kontrol dan juga alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah seperti undang-undang atau peraturan pemerintahan itu sesuai atau tidak dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar. Nah, untuk menentukan rigid atau fleksibelnya suatu konstitusi itu dapat dilihat menggunakan dua titik pandang. Yang pertama yaitu dilihat dari cara mengubah undang-undang dasarnya. Yang kedua itu dilihat dari mudah atau tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Nah, jika dilihat dari cara mengubahnya, suatu undang-undang itu dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubahnya itu tidak sulit atau tidak memerlukan cara istimewa dan mudah untuk mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan jika bersifat rigid atau kaku, maka undang-undang tersebut memerlukan cara yang tidak mudah dan juga tidak mudah untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi dari pemaparan tadi bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan undang-undang dasar yang tertulis dan fleksibel karena mudah untuk mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk mengubah UUD menurut pasal 37, yaitu yang pertama, kehadiran atau quorum sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, sah putusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah MPR yang hadir. Adapun dasar pemikiran yang melatar belakangi dilakukannya perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 antara lain yang pertama, susunan ketatanegaraan dalam Undang-Undang 1945 bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Yang kedua, Undang-Undang 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif khusus dalam membentuk undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas atau fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir atau multi tafsir.
perubahan Undang-Undang 1945 memiliki beberapa tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sekjen MPR RI tahun 2005, yaitu antara lain: pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan pemahaman HAM dan peradaban umat manusia merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945. Nah, dalam melakukan perubahan undang-undang, ada 5 kesepakatan yang disusun oleh panitia, yaitu yang pertama, tidak merubah pembukaan UUD 1945, yang kedua, tetap mempertahankan NKRI, yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, yang keempat, penjelasan UUD Negara RI 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas terkait dengan topik pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Nah, konstitusi atau undang-undang dasar merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Nah, dalam bukunya Statsvaardigheid van de Nederlanden menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen pribadi yang berisikan yang pertama yaitu adalah hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, kemudian yang kedua tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, kemudian yang ketiga pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu yang sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, kemudian yang terakhir suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Nah, keempat materi tersebut dalam konstitusi atau undang-undang menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, serta memberikan arahan dan pedoman bagi penerus atau generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Kemudian, konstitusi sangat penting sebab mempunyai fungsi. Nah, fungsi konstitusi itu ada fungsi utamanya ada 2, yaitu membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Nah, ada 3 hal yang diatur dalam sebuah konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara dan penduduk, kemudian sistem ketatanegaraan yang mendasar, kemudian yang terakhir kedudukan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Nah, selain konstitusi mengatur 3 hal, kemudian konstitusi juga mempunyai nilai penting. Nah, yang pertama yaitu nilai normatif. Nah, nilai normatif itu adalah suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kemudian yang kedua yaitu konstitusi yang mempunyai nilai nominal. Nah, secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna sebab ada beberapa pasal konstitusi tersebut dalam kenyataannya yang tidak berlaku di dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu ada konstitusi yang mempunyai nilai semacam. Nah, artinya jika konstitusi yang hanya sekedar suatu istilah belaka, sedangkan dalam pelaksanaannya hanyalah dimasukkan untuk kepentingan pihak penguasa. Kemudian dengan adanya konstitusi itu akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara. Nah, maka sebab itu konstitusi penting dalam suatu negara, karena tanpa konstitusi maka negara itu tidak akan terbentuk. Baik, sekian presentasi
dari saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Undang-Undang 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dan hukum dasar yang tertulis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Undang-Undang 1945 pernah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Rumusan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia resmi ditetapkan pada 18 Agustus 1945. Undang-Undang 1945 adalah penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga segala bentuk aturan dan pasal-pasal adalah usaha untuk mewujudkan masyarakat dan negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.